81 tahun yang lalu, atau tepatnya tahun 1936, masjid ini hanyalah berupa sebuah musola sederhana yang berukuran 10 kali 13 meter. Atas prakarsa Mama dan dibantu masyarakat sekitar, berdirilah musola tersebut. Di masa itulah kegiatan pondok pesantren sudah dimulai. Kemudian, dalam perkembangannya, sekitar tahun 1957 sampai 1958, resmilah bernama Pondok Pesantren Sunanul Huda. Sebagai pimpinan dan pengajar Pondok Pesantren Sunanul Huda, Kiai Haji Sanusi atau yang sering disebut Mama adalah sosok yang memiliki wawasan pengetahuan agama Islam yang luas. Beliau dikenal gigih, tekun dan ikhlas dalam mengabdikan dirinya sebagai pendidik ilmu keagamaan, khususnya Islam. Tahun 1963, Kiai Haji Sanusi bin Sarbini kembali ke pangkuan Allah. Jauh sebelum wafatnya, beliau sudah memiliki kesadaran akan pentingnya keberlangsungan Pondok Pesantren Sunanul Huda ke masa depan. Untuk itu, kaderisasi perlu ditumbuhkan sejak dini. Harapan itu tertumpu pada anak laki-lakinya yang bungsu, yang bernama Dadun Bunyamin, atau yang kita kenal sekarang Buya Kiai Haji Dadun Sanusi. Ketiga orang kakak laki-laki beliau meninggal di usia muda. Sejak kecil, Buya sudah dididik dan dibimbing secara langsung oleh ayahnya tentang 15 cabang kajian ilmu, seperti ilmu Al-Quran, hadis, tafsir, mustalah hadis, tauhid, fiqih, usul fikih, faraid, akhlak, nahwu syarab, balaghah, mantiq, arud, falak, dan tasawuf. Mama selalu mengontrol kegiatan anaknya. Sejak kecil, Buya dididik keras untuk berdisiplin. Kegiatan belajar menjadi hal yang utama yang harus dijalankan. Mama akan marah jika waktu belajar diabaikan karena asik bermain. Seperti halnya santri-santri yang lain, Buya kecil juga ikut belajar dan tidur di kobong bersama teman-teman yang lainnya. Hal yang menonjol dari Buya kecil, beliau memiliki bakat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan indah. Buya kecil kerap kali mengambil bagian menjadi muadzin. Selain lafaz yang baik, Buya juga memiliki suara yang indah dan khas dalam mengumandangkan adzannya. Bahkan, berkat gemblengan dan disiplin yang tinggi dari ayahnya, yaitu Kiai Haji Sanusi, di usia 9 tahun, Buya kecil sudah menjadi qori mendampingi ayahnya ketika berdakwah. Menginjak usia remaja, Buya diizinkan oleh ayahnya untuk menjadi santri kalong, santri yang tidak tinggal di pondok pesantren pada Kiai Haji Abdullah Mahfud Babakan. Kemudian belajar ilmu tajwid dan qiraah sab'ah kepada almarhum Mama Ajengan Tubagus Syihab Labuan Banten. Sejak usia 15 tahun, Buya sudah berani tampil berceramah di muka umum. Pertama kali Buya berceramah di kampung Tipar, Sukabumi. Sedangkan untuk ceramah maulid yang pertama di tempat Mu'alim Ojen Cimahi, diam-diam sang ayah yaitu Mama mengintip ceramah Buya muda. Dan saat itu Mama berdecak kagum dan terharu. Inilah wujud rasa cinta orang tua dalam mendidik putranya menjadi orang alim dan berilmu. Pada usia 17 tahun, Buya sudah diberi kepercayaan mengajar atau memberi materi pengajian kepada santri di pesantren Sunanul Huda. Pada usia 19 tahun, Buya sudah bisa mandiri dan sudah mempunyai jamaah pengajiannya sendiri. Jamaah yang terpisah dari ayahnya dengan menerapkan metodologi sorogan dan balaghon. Walau saat itu Buya masih muda, Buya sudah memiliki kecerdasan dan keluasan ilmu, serta dikaruniai suara yang indah dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk itu, beliau seringkali diajak oleh gurunya
almarhum Kiai Haji Abdullah Mahfud Babakan ke pengajian khusus para kiai-kiai atau ulama besar dan terkemuka se-Sukabumi, Bogor, dan Cianjur. Pimpinan Al-Imamul Arif Billahi Al-Habib Syekh bin Salim Al-Atas, seorang ulama dari Tarim Hadrul Maut. Kefasihan dan keindahan suara Buya dalam membacakan ayat-ayat suci Al-Quran telah mencuri hati para habib dan ulama-ulama besar. Untuk itu, sekitar tahun 70-an di Cijeruk, Bogor, beliau sering diberi kesempatan membawakan Maulud Azab pada setiap acara Maulud Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan di tempat Habib Umar bin Muhammad bin Hasan bin Hud Al-Atas, atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Habib Umar Cipayung atau Habib Umar Condet. Habib Umar Al-Atas pun sering berkunjung ke pondok pesantren Sunanul Huda sebagai wujud rasa cintanya kepada Buya Kiai Haji Dadun Sanusi. Pada tahun 1963, orang tua dari Kiai Haji Dadun Sanusi kembali ke pangkuan Allah. Saat itu, Buya berusia 22 tahun. Sejak wafatnya Kiai Haji Sanusi, pondok pesantren dipimpin oleh Kiai Haji Dadun Bunyamin, atau yang kita kenal sekarang, Buya Kiai Haji Dadun Sanusi. Sebagai sosok pimpinan pesantren sekaligus pengajar, Buya menteladani sikap toleransi dan keikhlasan orang tuanya, tidak memihak pada golongan atau aliran madhab tertentu, tidak bernaung dalam politik praktis apapun, dan ikhlas dalam mengajar. Memasuki usia 23 tahun, hasrat hati untuk mendapatkan pendamping hidup mulai tumbuh. Bagi Buya, menemukan pasangan hidup wanita yang baik dan setia bukan hal yang mudah. Untuk itu, Buya muda sering curhat pada Mu'alim Ojen. Atas saran dan usulan Mu'alim Ojen dan istikharah Buya bersama ibunya, maka diyakinilah jodoh itu datang dari seorang gadis berusia 15 tahun, putri dari pasangan Kiai Haji Damiri bin Muhammad Faqih dan Haji Munyunarni binti Haji Yunus. Tepatnya tahun 1964, Buya menikah dengan gadis belia usia 15 tahun, yaitu Ais Nurlaila, putri dari Kiai Haji Damiri bin Muhammad Faqih. Seiring dengan perjalanan waktu, pondok pesantren Sunanul Huda yang dipimpin Buya Kiai Haji Dadun Sanusi mengalami perkembangan pesat. Bukan saja sarana dan prasarana yang bersifat fisik semata yang dikembangkan, bahkan sistem kelola jenjang pendidikan dan metodologi pengajaran terus dikembangkan, namun tetap tidak meninggalkan sistem salafiyah yang sudah ada. Dalam menerapkan pengajaran pada murid-muridnya, Buya menitik beratkan pada unsur pokok permasalahan, yaitu masalah akidah, masalah ibadah, dan akhlakul karimah. Sebagai sosok yang memiliki pengetahuan luas dan karismatik, Buya memiliki sikap sosial yang tinggi dan tanggap pada lingkungan masyarakat sekitarnya. Langit mulai mendung, cuaca pun merundung, dan ahli langit pun mulai bersenandung untuk menyambut kedatangan seorang yang agung. Tak ketinggalan di setiap pelosok kampung, dari surau hingga masjid agung, mulai ramai tergaung lantunan ayat-ayat suci nan agung.
lambat laun di komplek pesantren Sunanul Huda, masa kian tak terbendung. Bahkan banyak di antara mereka yang sampai tersandung-sandung. Duh, bagaikan lautan manusia, riuh redah, gemuruh suara dan derap langkah, pria maupun wanita, muda dan tua. Di setiap ruas jalan menuju kampung Cikaroya, sampai tiada ruang untuk menapak yang tersisa. Dengan semakin bertambah dan banyaknya yang ingin bertakziah dari segala lapisan sosial budaya dan penjuru arah, hingga terjadi kemacetan yang luar biasa sepanjang jalan raya Sukabumi, Jakarta. Semua berkabung kepada seorang yang disanjung-sanjung. Di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, tepat pada jam 13.57, Buya telah kembali ke hadirat Yang Maha Agung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa adakhilhu jannata maswahu wa akrim nuzulahu wa kafir anna sayyi'atahu wa tawaffahu ma'a nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Amin, amin, ya rabbal alamin, ya mujibas sailin.